tolong saya. Oh, nafsu. Idhabu ila ghairi. Ente pergi sama yang lain deh, jangan sama saya. Sampai nabi yang lain gak ada yang bisa nolong kita. Wa ila Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua jenderal. Cuman satu yang diutus sama Allah untuk memegang syafaatul uzma, Nabi Muhammad. Nah, kita semua alhamdulillah menjadi umat Rasulullah. Jadi ntar yang bikin kita masuk surga hanya Rasulullah. Ingat dari sekarang sampai nanti. Yang bisa nolong kita hanya Nabi Muhammad. Ambil kecintaan Allah, ambil nazrahnya Allah, pandangan Allah melewati Nabi Muhammad. Namun ambil cinta Nabi Muhammad melewati zuriyahnya, para cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Tuh lihat, kalau anak dididik, orang tuanya meninggal dibikinin hal, dikirimin doa. Kan orang tua di padang mahsyar tuh, kalau di dalam kitab Bukhari itu diceritakan, minta orang tua yang meninggal tuh ngaruk-ngarukin pasir, anak ngedoain dikasih tuh sama Allah. Karena apa? Anaknya ngedoain. Lapar ya Allah, saya lapar. Anaknya nggak pernah ngedoa, lupa, udah semua keluarganya lupa, udah tuh beranak di situ. Makan pasir. Hah? Makan pasir bisa. Iya, mulutnya melepung. Panas. Apalagi anaknya doain Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk orang tua saya. Allah kasih hidangan. Lantas bagaimana seorang ahlul barzah yang terus setiap hari didoakan oleh anaknya? Mungkin Allah berikan rumah yang bagus, Allah berikan hidangan yang bagus. Kenapa setiap hari doain sama keluarganya? Makanya yang masih punya orang tuanya masih ada bakti. Cara bakti kepada orang tua yang udah meninggal, tok doain. Bacain Yasin, kirimin tahlil. Apalagi kalau ada yang bilang bid'ah, diemin aja dah. Lu gua dah. Lu ngomong bid'ah, lu aja bid'ah. Makanya. Nah, handphone bid'ah. Emang kadang-kadang tuh orang begitu kan, bikin emosi. Iya. Kita mau katain salah. Iya, nggak dikatain, pengen dikatain. Walhasil begitu aja. Ingat satu tuh anak. Kalau kita pengen kayak gini, ntar kita udah mati, jangan doain. Dipanggil tetangga, ayo ntar malam ada hol, kita baca tahlil, baca roti, Yasin, baca maulid, kirimin buat arwah. Selamat orang tua kita. Doain. Seorang anak kalau ngangkat tangan ngedoain buat emak bapaknya, surga. Ya. Apalagi seorang anak punya bapak, punya emak masih ada, tiap pagi dia pandang tuh wajah emaknya dengan pandangan kasih sayang, maka surga buat dia. Surga dunia akhirat dapat. Seorang anak yang setiap hari ngedoain Rabbil firli wali walidayya 9 kali buat orang tuanya, 1 tahun kagak bakal dikasih fakir sama Allah. Maksudnya fakir tapi nggak megang duit terus selama sehari nggak megang duit. Ada yang begitu? Pernah nggak gitu? Sehari nggak megang duit, habis duit di dompet, hanya di ATM. Pernah nggak? Kalau pernah berarti lupa ngedoain orang tua. Saya gitu sama umi saya. Umi saya alhamdulillah masih ada. Doain biar panjang umur. Saya pernah ngerasain 1 hari benar-benar apes, nggak megang duit. Habis duit, saya corona. Undangan batal semua. Mau yang aja udah. Iya. Lockdown. Makanya. Kata umi saya gini, Sin, kenapa lu gak punya duit? Udah Mi. Lagi begini wayahnya kali. Iya. Lagi lakonnya gitu. Iya. Kata umi saya apa? Lu ingat ya, lu jujur, lu ngedoain gue gak? Lupa aja deh. Besok lu ngedoain gue. Bukan gue minta, lu doain itu kewajiban sebagai anak. Saya doain, alhamdulillah ngalir aja. Sampai sekarang. ATM untuk ngalir ATM. ATM aja sampai banyak ATM. Iya, masya Allah berkah doa orang tua. Makanya nggak ada seorang anak yang sukses tanpa doa orang tua.
Ayo orang tua udah mati mau masih ada doain udah. Iya. Nah anak hamba masih punya emak nggak? Kalau emaknya meninggal doain, ziarahin. Yang masih ada taat. Orang tua kagak ridho, udah ikutin. Ya. Itu usir orang. Saya izin beb sama orang tua saya pengen jalan-jalan. Terus orang tua saya nyuruh pulang lu. Saya pernah lagi jalan, saya balik. Udah tekan tahu kadang apa? Dulu ada satu orang nih nyata ya. Satu orang TNI. Dia dapat tugas ke Papua. Izin sama om. Ini saya izin ada tugas di Papua selama 5 bulan. Didoain ya. Ibunya didoain. Akhirnya udah. Di jalan ke markasnya dapat 3 hari ditelepon, jangan berangkat, kamu di rumah aja. Bingung. Wah ngomong apa ini sama atasan? Iya. Namun karena dia taat sama orang tuanya, diberani ngomong sama atasan. Pak, sesungguhnya saya tidak dapat izin dari orang tua saya. Bapak mau pecat saya silakan. Bapak mau pecat saya tanpa bapak ngasih apa-apa silahkan. Saya terima, saya ridho. Yang penting orang tua saya ridho. Subhanallah, jenderalnya paham tentang orang tua. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kamu ikutin aja orang tua kamu. Tapi masih ada tuh yang namanya jengkel masih ada. Akhirnya udah hari keberangkatan pesawat jatuh. Pesawat capung tuh jatuh. Subhanallah orang tua. Dia orang nih. Orang tua udah ngasih arahan, ikutin. Jangan. Iya Mi, jangan. Hati-hati. Kamu pulang. Entarnya 2 jam lagi. Hati-hati deh. Karena apa? Kata Rasulullah apa? Kullu dzunubi yaghfirullahu minha ma yasha' inda uqul walidain. Setiap dosa sama Allah mungkin ada jaminan untuk diampunkan kecuali dosa kita sama orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fid dunya qabla al-akhirah. Seorang anak yang durhaka sama mak bapaknya, dosanya bakal dilangsungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dia sampai kepada akhirat. Dilangsungin. Ente kurang ajar sama mak, itu hari ente bakal apes. Ente ngelawan sama orang tua, itu hari ente bakal nemuin bencana. Kenapa? Orang tua keramat yang kita punya. Doanya orang tua sebagaimana doanya Nabi buat umat dikabulin nggak? Dikabulin. Nabi Adam doanya dikabulin. Buat ketemu sama Siti Hawa. Nabi-nabi yang lain semua dikabulin doanya sama Allah. Doanya ibu, doanya ayah untuk anak itu bagaikan doanya Nabi buat umat. Cuma Nabi Muhammad belum minta tuh doanya. Orang bingung. Emang doanya apa, Bib? Setiap kata Allah, wahai nabi-nabi ini saya berikan doa, pasti saya kabulkan. Nabi Adam boleh minta, Nabi Idris, Nuh, sampai Nabi Isa boleh minta. Cuma Nabi Muhammad belum minta. Allah nanya, ya Muhammad, kenapa ente belum minta? Ya Allah, doa saya simpan untuk umat-umat saya karena saya paham di mahsyar nanti banyak umat-umat saya yang sengsara karena dosanya. Itu syafaat. Kata Nabi, syafaat saya haram untuk siapa saja, orang yang yang jarang baca sholawat, terutama hukukul walidain. Itu orang yang durhaka sama bapaknya, anak sholat. Doain orang tua, nekenin malam, dibacain maulid, girang tuh orang tua. Allah berikan singgah sana, Allah berikan apa gitu. Kalau kali kita kebuli dikasih sama Allah, kebuli, es buah, yang doain banyak, betul. Mudah-mudahan kabul kita punya doa, amin. Jadi begitu orang tua, ya. Ini ibu-ibu terkhusus yang di dalam punya anak, didik anaknya dengan didikan Rasulullah. Ajarkan mereka untuk menanamkan cinta sama Nabi. Coba saya mau tanya, pernah nggak nangis buat Nabi? Nangis nih karena Rasulullah. Kita nih ngedengar nama Nabi nih udah nangis. Ya Allah, rindu akan perjumpaan yang indah sama Rasulullah. Rindu kepengen meluk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad
Semua aulia kemauan mereka cuma satu, mendampingi Rasulullah. Sebagaimana kalamnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Beliau mengatakan dalam qasidahnya, hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khairal qadi. Ya Rabb, aku mempunyai hajat, kabulkan hajatku ya Allah. Apa hajatnya? Ya Rabbi ujma'na wa ahbabalana fi darikal firdausi yarjuana. Kumpulin saya ya Allah, kumpulin saya sama Nabi Muhammad di surga Firdaus. Makanya kalau doa satu, yang pertama apa? Ya Allah, jadikan saya bertetangga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad surga paling atas, Firdaus, makanya minta, ya Allah masukin saya ke surga apa? Ke surga Firdaus sama keluarga saya, guru-guru saya, orang tua saya, istri saya, semua bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau surga yang bawah nggak ada Rasulullah. Ibarat kata Nabi Muhammad di Mekah itu jalan susah kan nemuinnya. Sawat nih. Iya, sawat dulu. Nggak punya duit, betul. Waduh hilang, karena bisa. Betul. Tapi kalau kita bertetangga enak. Iya. Kayak Bang Lukman tinggalnya di Bekasi, hanya di Petamburan, nyampe naik mobil doang, betul. Beli bensin 50.000 nyampe. Itu namanya bertetangga. Tapi kalau tetangga jauh begitu, ente di surga apa ke-6, Nabi ke-1 ya susah. Namun minta ya Allah kumpulin saya sama Nabi Muhammad. Kita bisa minum daripada telaga Al-Kautsar, telaga haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya satu, taat birrul walidain. Doain orang tua, tuh anak dididik. Bapak ibu anak didik. Anak amanat, bini amanat. Makanya jangan buru-buru banyak bini. Iya. Kalau belum bisa ngejaga amanat. Iya, ngeliat janda dikit udah susah. Amanat nih anak, mesti diapain nih anak? Ajarin mereka agama. Ya, terakhir. Kenapa kita diwajibkan belajar? Biasanya kalau TK diajarin tuh rukun Islam ada 5 ya. Yang pertama syahadat. Kalau zaman dulu saya belajar sama engkong saya punya engkong di Roblong, bukan Habib Kiai. Ya, saya punya engkong di Roblong. Diajarin tuh. Nih, Beb, syahadat nggak bisa diucapin saja. Makna syahadat apa? Makanya kembali lagi ke dalam kitab Somatul Zubat, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama, bukan kesunahan, kewajiban pertama bagi kita mengenal Tuhan. Mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Nah, makanya itu rukun Islam yang pertama, syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Ditanya, lu nyaksi di mana? Jawab. Nah, tapi kalau orang belajar paham. Itu kenapa rukun Islam yang pertama syahadat, kedua sholat? Bagaimana ente pengen sholat sementara ente nggak tahu siapa yang ente sembah? Oh, yang saya sembah Allah. Allah siapa? Allah Tuhan saya. Tuhan siapa? Allah. Ya begitu aja dah. Sampai tahun kapan ya begitu aja jawabnya. Tapi makna ketuhanannya apa? Ada yang bilang Allah di atas, Allah di bawah. Boleh nggak begitu? Menempatkan Tuhan nggak boleh. Tuhan tidak butuh tempat. Wajib, mustahil, jaiznya Allah apa? Itu pelajari. Emang maaf, pala puyeng belajar tauhid ya, karena akal kita dibentuk tuh benar-benar matang. Yang namanya kita belajar tauhid, ini kan zaman sekarang orang bilang gini, lu jangan belajar tauhid, lu gila. Ada yang gitu. Jangan, bukan begitu. Iya, memang belajar tauhid bisa gila kalau bukan gurunya ini yang paham tauhid. Iya, ada orang ngambil ibarah dari Habib Abdullah Al-Haddad, bahwasanya di dalam salah satu kitabnya beliau, memang Habib Abdullah Haddad mengatakan jangan belajar kitabnya Imam Sanusi. Ada tuh magolahnya. Entar dulu, kita pahamin omongan ulama, jangan mentah-mentah takwil. Ada apa? Maksud beliau jangan kau pahami tanpa guru yang benar-benar berprestasi dalam bidang tauhid. Oh, soalnya pembentukan akal. Kalau
kita ngajinya sama guru yang ecek-ecek, bego betul. Gila, makanya. Mentang-mentang udah kenal Allah nggak mau sholat, oh gila tuh namanya. Oh iya. Mentang-mentang nggak mau nggak udah merasa paham Allah, ya kan? Nggak mau ibadah, nggak bisa. Oh iya. Nah, maksudnya orang yang bertauhid pasti ya sudah bertemu dengan Allah. Maksud bertemu itu apa? Bertemu dengan sifat-sifat yang paham, wujud kidam bakonya paham. Paham tuh? Nah itu wajib dipelajari nih. Kita punya ustaz dulu, mungkin beliau sudah paham. Paling belajar. Jangan ustaz gue tahu seluruhnya gimana. Ya gitu. Ilmu ambil undur man qala wa tandur. Ambil yang baik, tinggalin yang jelek. Wah, ustaz tuh begini, udah ambil ilmunya. Jadilah orang yang bijak, ambil ilmu. Wah, masih muda. Jadi saya gendong sampai dikencingin saya. Iya, belajar mulu. Iya. Jangan begitu. Jangan ada tuh perasaan kayak begitu sombong. Ya, kita harus merendah diri. Jadilah mayit di hadapan guru. Nanti mau diapain terserah, mau disabat terserah. Ridho. Karena berkah seorang murid bisa jadi seorang ulama kan doa guru. Karena berkahnya guru, dah nggak ada lagi. Intinya begitu. Nah, jadi ya, yang pertama, yang tadi apa? Cinta Nabi, cintai keluarga Nabi, dan satu, amalkan Al-Quran. Jangan gaya kita kayak ajongan, nggak bisa ngaji, ikut nggak lulus. Jangan. Itu. Ya jadi begitu ya. Yang pertama tadi apa? Sholat. Syahadat. Pahami syahadat. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Bagaimana kita mau sholat sedangkan sendiri kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Itu. Nah, semua amalan, semua ibadah harus berdasarkan dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang belajar, orang yang beribadah, beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka seluruh amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita ampunan. Allah berikan kita keberkahan di malam ini. Berkati Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, satu saya dapat baru ingat nih, mau ngasih mau pantun. Saya mau ngasih pesan ya. Setiap saya acara ini pasti saya kasih nih orang. Ya. Kalau bisa, kalau bapak-bapak punya celana pendek buah.